Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang studi kasus penggunaan Mikrotik Internet Gateway dan konsep penerapan bridge dan virtual access point serta DHCP server maupun klien. Topologinya seperti pada gambar seperti ini, di mana kita menggunakan sumber internet berupa jaringan wireless, kita hubungkan dengan RP951 di WLAN 1, kemudian nanti Ether 2 dan wireless itu digunakan untuk klien berikutnya. Di sini menggunakan IP network 111.0/24. Mengingat RP951 itu wirelessnya interface-nya hanya ada satu, yaitu WLAN 1, sedangkan ini dibutuhkan dua. Maka nanti salah satunya yang di sini kita menggunakan virtual access point. Kemudian untuk RP941 hanya digunakan untuk menerima internet dari RP951, kemudian meneruskan lagi dari Ether 3 ke PC client dengan network 222.0/24. Di sini juga akan menggunakan konsep DHCP. Oke, langsung saja ke pembahasan. Karena pada praktek kali ini saya hanya menggunakan satu laptop, maka saya buat topologi untuk yang 951 dulu, Ether 2 langsung saya hubungkan ke laptop terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke 951-nya. Buka Winbox. RP951, kita connect. Seperti biasa, untuk pertama kali kita lakukan reset configuration terlebih dahulu. No default, do not backup, kita centang. Reset configuration, yes. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, sudah muncul kembali, kita connect lagi. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan RP951 terhubung dengan internet melalui wireless WLAN 1. Caranya kita atur interface WLAN-nya. Kita masuk di wireless, WLAN 1 kita klik, kemudian masuk ke wireless. Langsung kita tembakkan sumber wifi-nya yang punya ada internetnya. Ada di menu scan. WLAN 1 kita klik start. Nah, akses point yang akan kita tembak sumber internetnya ini wifi server. Kita pilih, kemudian kita klik connect. Kemudian kita klik apply OK. Karena wireless sumber yang saya tembakkan memiliki password, maka saya harus buatkan security profilnya. Passwordnya untuk yang wifi server tadi yang saya tembak. Mantul bos. Kalau ya. Oke, saya klik apply, klik OK, kembali ke interface WLAN 1, security profile kita pindahkan ke profile 1, apply OK. Sampai di sini sudah terhubung tapi belum dapat IP. Langkah berikutnya kita tambahkan, kita gunakan konsep DHCP client saja lebih mudah. Plus WLAN 1, apply OK. Oke, dapat IP. Kita coba cek apakah benar internet sudah masuk di RP951. Oke, sudah masuk. Bagian yang berikutnya kita lihat di sini Ether 2 dan wireless yang kita gunakan nanti VAP, Virtual Access Point, harus tersambung secara baik menggunakan IP network ini. Kita terapkan. Buat virtual access point-nya terlebih dahulu. Tanda plus, virtual access point, wireless, AP bridge modenya, kemudian secondary channel kita pilih auto, SSID, DD, nama SSID yang akan kita buat, misalkan seperti ini. Master interface biarkan WLAN 1. Bagian berikutnya kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kita lanjutkan untuk pengaturan bridge. Kita buatkan bridge. Pastikan fast forward, apply, OK. Kemudian kita masuk bagian port. Kita buatkan Ether 2 dan virtual access point tadi menjadi satu bridge.
Ether 2 kita pilih, apply, oke. Tambahkan lagi. Untuk VAP tadi, namanya adalah VLAN 2. Kita pilih, apply, oke. Oke. Sampai di sini, VAP dan Ether 2 sudah ter-break. Nah, kita selanjutnya adalah mengisi IP-nya. Masuk ke IP address untuk jaringan bridge tadi. Kita pilih, di sini ada bridge 1, kita pilih. Kemudian kita ketikkan IP-nya. 192.168 tadi 111.1/24 bridge 1 apply oke. Oke, bagian berikutnya kita berikan konsep di sini DHCP. Jadi kita buatkan bridge 1 tadi sebagai DHCP server. Caranya masuk ke IP DHCP server. Kita ambil yang mudah, DHCP setup. Pilih yang bridge 1. Kita next. Networknya benar, gateway-nya benar, IP-nya bridge 1. Kemudian kita klik next. Address pool-nya kita batasi saja, misalkan hanya sampai 5. Kemudian next. DNS kita gunakan DNS lokal atau DNS-nya bridge 1 tadi. Kita next. Next, lifetime, oke. Oke, sampai di sini ya DHCP server sudah terbuat. Bagian berikutnya karena tadi menggunakan IP DNS lokal, kita pastikan di sini centang allow remote request. Apply, oke. Satu lagi, kita harus membuat NAT. Firewall, NAT, tanda plus. General, kita pilih C-nya source NAT. Out interface adalah sumber internet tadi, VLAN 1. Action-nya adalah mask curate. Kemudian kita klik apply, klik oke. Nah, sampai di sini harusnya pengaturan di RP951 selesai. Yang berikutnya berarti nanti tinggal mengatur 941-nya. Oke, sebelum kita atur yang berikutnya, kita cek dulu apakah benar-benar ini sudah berhasil atau belum. Karena tadi Ether 2 saya langsung hubungkan ke laptop, harusnya dapat IP dengan network segini dan sudah dapat internet. Kita cek. Benar IP-nya. Oke, belum dapat. Kita coba disable enable. Disable enable. Oke, dapat IP di sini benar. 111.5 berarti address pool yang terakhir tadi. Kita coba tes internetnya. Oke, sudah jalan. Berarti Ether 2 sudah beres. Tinggal pembuktian nanti di bagian smartphone. Kita buktikan di akhir saja. Bagian yang berikutnya adalah kita atur konfigurasi di RP941. Karena Ether 2 tadi saya hubungkan ke laptop, saya pindahkan Ether 2 ke Ether 2-nya RP941, saya lepas kabelnya. Kemudian nanti Ether 3 yang di 941 ini saya hubungkan ke laptop. Oke, saya atur kabelnya terlebih dahulu. Oke, topologi sekarang sama persis seperti ini. Saya lanjutkan. Kita remote yang RP941. Ini. Kita klik connect. Seperti biasa, kita reset dulu. Do not default, do not backup, reset configuration, yes. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, belum muncul. Oke, sudah muncul RP941-nya. Kita connect. Nah, kita lihat topologinya. Yang dipakai adalah Ether 2 dan Ether 3. Ether 2 nanti kliennya 951, Ether 3 lari ke PC atau laptop dengan IP 222.0/24. Oke, kita gunakan konsep DHCP. Di sini Ether 2 DHCP client, Ether 3 DHCP server. Oke, kita masuk ke IP DHCP client. Tanda plus, atur di Ether 2 sebagai DHCP client. Play oke. Oke, dapat IP, benar.
Setelah itu kita atur IP address untuk ether 3 ya, yang ke laptop dengan IP 192.168.222.1/24. Apply OK. Apply OK. Oh, reconnect. Saya ulangi. Ether 3 192.168.222.1/24. Ether 3 apply OK. Berikutnya kita buatkan IP DHCP server. DHCP setup, Ether 3, next, networknya benar. Oke, ini saya copy, next lagi, poolnya misalkan saya kurangi sampai 5 saja. Next, DNS server kita gunakan DNS lokal di RP941-nya atau IP Ether 3. Next, list time biarkan default, next, sukses. Oke. Bagian yang berikutnya, karena tadi menggunakan DNS lokal, jangan lupa allow remote request, apply OK. Kemudian satu lagi yaitu masuk ke NAT, IP firewall, NAT, tanda plus, general, source NAT, chainnya, out interface, sumber internet melalui Ether 2, kemudian action, mask curate, apply, OK. Udah, sampai di sini selesai pengaturan di RP941. Topologi sama persis seperti ini. Laptop ada di sini posisinya sekarang yang saya gunakan. Saya lakukan pengecekan apakah mendapatkan IP dengan network 2222 ini dan bisa connect internet. Kita lihat di sini detail. Oke, benar 222.3 ini benar. Kita coba tes internetnya. Oke, jalan. Kita coba ngeping ke IP-nya Ether, IP-nya Bridge tadi 111.1 apakah bisa? Ping 192.168.111.1. Oke, bisa. Harusnya karena sudah bisa ngeping ke Bridge-nya ini harusnya bisa ngeping ke smartphone. Nah, yang berikutnya adalah kita buktikan apakah wireless VAP-nya ini sudah bisa terhubung untuk koneksi internetnya ke smartphone atau belum. Kita cek melalui smartphone. Oke, kita lakukan cek dari smartphone. Kita konekkan WiFi. WiFi-nya tadi namanya AP Andi tanpa password ya. Memperoleh alamat IP. Oke, terhubung, bisa. Kemudian saya cek IP-nya apakah dapat dari 111.0 tadi. Oke, dapat di sini 111.3 benar. Bagian yang berikutnya saya lakukan cek internetnya jalan atau tidak. Donat. Jreng. Oh, bisa. Berarti internetnya benar jalan. Harusnya smartphone ini bisa ngeping ke laptop tadi. Nah, sekarang kita balik, kita cek dari laptop apakah bisa ngeping ke smartphone. Tadi IP-nya berapa? Kita cek ulang. IP-nya adalah 111.3. Oke, kita lakukan cek dari laptop. Kita lakukan perintah ping dari laptop ke smartphone dengan IP tadi 111.3. Apakah bisa? Was unreachable. Kita ulangi lagi. Nah, sekarang bisa. Nah, berarti sudah beres. Ini kalau kita buktikan dari smartphone ke laptop, ngeping ke laptop harusnya juga jalan. Oke, demikian penjelasan atau pembahasan dari topologi ini, MikroTik Internet Gateway dengan penerapan Virtual Access Point, Bridge, dan konsep DHCP. Terima kasih.